Hey, what's up guys, bagaimana kabar kalian semua dan juga keberadaan kalian yang entah berada di mana, and welcome back, it's me Zu yang pasti tetap stay terus santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita nggak bakal ngebucin apalagi nyari jodoh di sosial media, oh tentu saja tidak. Yang dimana kali ini kita bakal merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Shrek 3 yang dirilis pada tahun 2007. BTW bagi kalian yang belum nonton episode pertama dan juga episode kedua dari Shrek, nonton dulu aja coy, biar kalian semua tuh nggak gagal paham gitu loh. And then, sebelum masuk ke dalam inti di dalam video kali ini, gue mau menyampaikan kepada kalian semua jika kalian yang baru berkunjung di channel ini dan juga merasa nyaman dan juga merasa enjoy, langsung aja subscribe di bawah ya guys ya. Ya udah langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini, and jangan lupa intro cuy. Scene pun dimulai dimana kita diperlihatkan Prince Charming yang sedang melakukan pentas drama di makan malam. Akan tetapi para warga tidak begitu memperdulikan acara tersebut hingga Prince Charming pun kesal. Namun tiba-tiba muncullah orang yang memakai kostum Shrek hingga membuat orang malah menyuraki Shrek tersebut bukanlah Prince Charming. Tak lama dari hal itu replika bangunan kastil pun jatuh hingga membuat Prince Charming pun pada akhirnya ditertawakan. Prince Charming yang sedih langsung keluar dari acara tersebut, lalu tak lama ia pun menangis. Dikarenakan ia ini merupakan anak dari ibu peri yang dibenci oleh seluruh kota Far Far Away akibat keburukannya di episode kedua Shrek yang kemarin. Dan tak lupa juga Prince Charming ini sedang merindukan ibunya. Namun tiba-tiba semua hal tadi berubah menjadi dendam dikarenakan Prince Charming ini nggak diperlakukan baik oleh warga Far Far Away. Hal itulah yang tentu saja bakal membuat Prince Charming menjadi villain di film kali ini dan juga ia yang bakal membalaskan semua hal tersebut. I will restore. Di koran itu sendiri kita pun diperlihatkan bahwasannya sang raja yaitu Raja Harold sedang sakit. Dan semua kegiatan sang raja sementara ini bakal digantikan oleh Shrek dan juga Fiona. Scene pun berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan Putri Fiona dan juga Shrek yang baru bangun tidur tiba-tiba diganggu oleh Donkey beserta juga dengan anak-anaknya dan juga kedatangan si Puss. Di sana kita pun diperlihatkan Puss yang memegang banyak sekali jadwal di bukunya dikarenakan jadwal itu harus didatangin oleh Shrek dan juga Putri Fiona untuk menggantikan sang raja dan juga si ratu. Shrek pun pada akhirnya mendatangi salah satu tempat ya dimana tempat tersebut merupakan tempat penobatan kaisar. Puss yang dari awal sudah memberikan tutorial akan tetapi Shrek yang tidak mengerti malahan tanpa sengaja memukul orang tersebut hingga pedangnya pun pada akhirnya nuncep. Sore harinya kita pun diperlihatkan mereka berdua ini yang menghampiri kapal yang baru saja direproduksi oleh kota Far Far Away. Namun peresmian kapal itu berjalan dengan sangat amat buruk yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya Shrek ingin memecahkan gelas itu akan tetapi malah menghancurkan kapalnya. Hingga kapal secara magicnya bisa terbakar dan juga tenggelam. Scene pun berganti ke malam harinya di mana Shrek dan juga Putri Fiona yang harus menghadiri makan malam sebagai raja dan juga ratu pada akhirnya didandanin dengan konyol. Namun hal itulah yang mengakibatkan kekacauan lagi dan lagi terjadi seperti biasanya hingga membuat pesta pun pada akhirnya kacau. Dan semua tamu pun pada akhirnya kembali pulang dan juga kabur dari istana Far Far Away. Di kamarnya, Shrek ini mengatakan kepada Putri Fiona bahwasannya ia ingin balik ke rawanya bersama juga dengan Putri Fiona. Akan tetapi Putri Fiona tidak mengiyakan ajakan si Shrek dikarenakan ayahnya belumlah sembuh. Putri Fiona yang ingin ngasih tahu suatu hal kepada si Shrek akan tetapi semua hal itu tercegah akibat kedatangan salah satu penjaga. Scene pun tiba-tiba berganti di kamar sang raja dan juga ratu yang dimana kita diperlihatkan ternyata King Harold sedang sekarat. Katak bijir pun pada akhirnya berkata bahwasannya kerajaan ini tuh sebenarnya butuhlah pengwaris. Dan ia pada akhirnya mewariskan kerajaan ini kepada Shrek dan juga Putri Fiona untuk diwariskan. Shrek yang ingin menolak dengan halus berkata bahwasannya itu adalah sebuah candaan yang lucu. Di tengah sekaratnya King Harold, Shrek pun pada akhirnya berkata bahwasannya sejujurnya ia nggak bisa menjadi seorang raja dikarenakan ia ini adalah ogre. King Harold pun pada akhirnya berkata bahwasannya ia memiliki penerus selain Shrek dan juga Putri Fiona. Sesaat King Arthur hendak menyebutkan nama penerusnya akan tetapi tiba-tiba ia mati duluan. Arthur. Namun ternyata King Harold masihlah hidup yang dimana ia pada akhirnya berkata bahwasannya nama dari penerusnya adalah Arthur. Setelah menyebutkan akan hal itu, King Harold pun pada akhirnya mati. Mereka yang berada di ruangan pun pada akhirnya tak kuasa menahan air matanya hingga mereka semua pun menangis. Keesokan harinya kita pun diperlihatkan pemakaman King Harold yang dihadiri oleh seluruh warga Far Far Away. King Arthur yang bijaksana dan juga berwibawa pun pada akhirnya tewas. Di sisi lain istana kita pun diperlihatkan Prince Charming yang ternyata melihat akan pemakaman tersebut. Ia pun bela sungkawa sedikit lalu pergi dari tempat tersebut untuk menghampiri bar kejahatan. Sesampainya Prince Charming di bar kejahatan, kita pun diperlihatkan bahwasannya Prince Charming ini sudah dilihatin oleh banyak orang. Prince Charming yang ingin berpidato di bar dengan penuh kejahatan akan tetapi pidatonya pun terjeda.
Dikarenakan semua orang yang berada di bar kejahatan emang mengincar Prince Charming dari dulu. Prince Charming yang hendak dibunuh akan tetapi ia berkata bahwasannya biarkanlah ia berbicara terlebih dahulu. Di sana Prince Charming ini pada akhirnya mengatakan bahwasannya kita semua yang berada di bar kejahatan tuh latar belakangnya pasti sama. Entah ada yang jadi kriminal, penjahat, dan masih banyak lainnya yang intinya ujung-ujungnya kita semua ini bakal dijauhin dan juga diasingkan oleh para warga di kota Far Far Away. Dan sekarang King Arthur yang telah meninggal tidak bakal ada yang menghalangi kita lagi untuk menghancurkan kota Far Far Away. Dan inti dari segala inti, kita bakal bersatu untuk mengambil alih kota Far Far Away. Mereka semua yang berada di sana pada akhirnya setuju lalu bersorak ria, termasuk juga dengan memukul satu sama lain. Scene pun berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya mereka semua ini sedang berada di dermaga. Bagi kalian yang nggak tahu, Shrek, Donkey dan juga Sipus bakal melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan kapal untuk mencari sepupu dari King Harold yaitu si Arthur. Hingga mereka pada akhirnya langsung menaiki kapal, namun tiba-tiba Putri Fiona berteriak kepada si Shrek. Akan tetapi omongan Fiona ini gak kedengeran yang dikarenakan bunyi suara trompet menutupi omongan si Fiona. Hingga Shrek yang geram pada akhirnya langsung mengambil trompet itu dan membuangnya ke laut. I love you too, honey. Setelah trompet dibuang, Putri Fiona pun pada akhirnya melanjutkan omongannya yang dimana ternyata ia sedang hamil. Shrek yang mendengar hal itu ia pun tampaknya tidak bahagia dan juga terkejut dikarenakan ia mengetahui bahwasannya Baby Ogre memiliki ekstra pup, ekstra menangis dan juga masih banyak lainnya yang pokoknya ekstra gitu loh. Setelah hal itu scene pun berganti ke malam harinya yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya kapal itu tiba-tiba menabrak suatu hal. Shrek yang terbangun pada akhirnya menyadari bahwasannya kapalnya tiba di rawa dekat rumahnya. Di sana, Shrek yang begitu kangen kepada rumahnya, ia pun langsung menikmati suasana enjoynya rumah. Namun suasana berubah 90 derajat ketika si Shrek ini tiba-tiba melihat dorongan bayi. Shrek pun pada akhirnya secara perlahan mendekati dorongan bayi itu, namun tiba-tiba ia ini dimuntahin. Tak lama dari hal itulah beberapa bayi pun pada akhirnya bermunculan hingga membuat tempat tersebut penuh. Shrek yang panik, sontos memanggil-manggil Donkey dan juga Sipus hingga mereka berdua yang mengetahui akan hal itu mereka pun menengok dan you know lah. Shrek yang sekarang benar-benar panik, ia pun pada akhirnya langsung terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwasannya semua sudah kembali menjadi normal. Dan tadi hanyalah mimpi biasa dikarenakan si Shrek ini masih nggak nyangka bahwasannya dia bakal menjadi ayah. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, mereka pun pada akhirnya tiba di sebuah sekolahan yang pasti sekolahan tersebut menampung si Arthur. Lalu scene pun berganti yang dimana kita diperlihatkan Shrek, Puss dan juga si Donkey yang masuk ke dalam sekolahan itu. Di sana kita pun melihat bahwasannya sekolahan itu yang ternyata tidaklah terurus dan juga murid-muridnya yang ternyata merupakan murid-murid yang bandel. Kedatangan Shrek dan juga kawan-kawan ternyata dipandang sinis oleh mereka semua yang berada di sana. Setelah mencari Arthur kesana kesini, mereka pun tidak dapat menemukannya hingga pada akhirnya Shrek memutuskan untuk bertanya ke bocah culun yang berada di depannya. Bocah culun itu pun pada akhirnya mengasih tahu kepada si Shrek bahwasannya si Arthur sedang bermain kuda di sana. Di sisi lain kita pun diperlihatkan Arthur yang sedang menunggangi kuda dan juga membantai temannya. Temannya yang hanya menjadi bahan uji coba pada akhirnya terjatuh dan tanpa sengaja terinjak oleh si Shrek. Shrek dan kawan-kawan pada akhirnya langsung menghampiri Arthur dan langsung mengambilnya untuk membawa ke istana Far Far Away. Namun tiba-tiba orang itu mengatakan bahwasannya dia bukanlah Arthur melainkan dia merupakan Lancelot. Ia pun mengatakan kepada Shrek bahwasannya dia tidak ingin menjadi raja dan cita-cita dia hanya menikahi Odette di Land of Dawn nanti. Oh, jadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya dia bukanlah Arthur melainkan Lancelot Mobile Legend. Lancelot pun mengatakan kau telah salah orang jikalau kau mencari Arthur, tadi orang yang kau injak merupakan si Arthur. Shrek yang mengetahui akan hal itu ia pun pada akhirnya langsung bergegas mencari si Arthur yang tampaknya telah melarikan diri dari sana. Mereka yang sedang mencari Arthur, namun malahan mereka ini menemukan Donkey yang ternyata sudah dimasukkan ke dalam loker oleh anak-anak yang berada di sana. Setelah hal itu mereka pun melihat banner perkumpulan murid-murid yang berada di salah satu aula. Setibanya di sana ternyata mereka ini nggak diizinin masuk, namun tiba-tiba ada beberapa murid yang sedang memakai kostum lalu diizinin masuk. Dari situlah Shrek pun pada akhirnya beralibi bahwasannya mereka bertiga sekarang sedang menggunakan kostum. Mereka yang dapat masuk ke dalam lalu mengambil speaker di salah satu guru yang dimana mereka menyiarkan bahwasannya mereka ini mencari Arthur. Semua murid langsung menuju ke atas yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya si Arthur sedanglah digantung. Donkey dan juga Puss menyalahkan rombongan Lancelot akibat telah menggantung si Arthur. Namun Lancelot bersikuku bahwasannya ia tidak melakukan hal itu dan yang melakukannya adalah bocah culun yang tadi. Shrek yang membantu si Arthur turun, akan tetapi mereka semua yang berada di sana malah menyuruh si Shrek untuk memakan si Arthur hidup-hidup. Please don't eat me. Shrek pun berkata bahwasannya kedatangan dia kemari bukanlah untuk memakan Arthur melainkan untuk menjemput raja baru istana Far Far Away.
yaitu Arthur Pendragon, dan malahan hal itu ditertawai oleh semua murid yang berada di sana, yang dimana mereka semua tak sangka bahwasannya Arthur yang culun dapat menjadi raja. Shrek pun menyuruh si Arthur untuk cepat-cepat berkemas, akan tetapi Arthur mau berpidato terlebih dahulu, yang dimana pidatonya si Arthur ini ternyata tidak diperdulikan oleh teman-temannya hingga membuat ruangan pun hening. Good people, I think there's a lesson here for us. You'll stop and think, hey, maybe I should cut him some slack. And maybe his first royal decree will... Shrek langsung menarik paksa Arthur untuk pergi dari sana dan menyiapkan bajunya. Setelah hal itu, scene pun berganti ke istana Far Far Away, yang dimana kita diperlihatkan Putri Fiona yang kedatangan teman-temannya, seperti Rapunzel, Snow White, Putri Tidur, Dragon, dan juga masih banyak lainnya, dimana mereka semua datang ke sana dengan membawa kado untuk merayakan kehamilan Putri Fiona. Di tengah-tengah perbincangan mereka semua seputar kehamilan, namun tiba-tiba Prince Charming berserta juga dengan pasukan bar kejahatannya datang menyerang kota Far Far Away, yang dimana serangan tersebut ternyata membabi buta hingga membuat warga pun pada akhirnya chaos. Well, he doesn't. Setelah hal itu, penyerangan pun tak cukup sampai di situ saja, yang dimana penyerangan langsung OTW ke kastil, kembali kepada Putri Fiona dan juga kawan-kawan, yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya mereka semua masuk ke ruang rahasia. Sementara itu kita pun diperlihatkan Dragon yang sedang mengamuk di depan, akan tetapi tiba-tiba ia tertangkap. Pinocchio dan juga kawan-kawan mengabat akses masuk biar si Putri Fiona dapat kabur terlebih dahulu. Setelah pintu akses masuk dibobol, untungnya Putri Fiona berhasil melarikan diri terlebih dahulu dari sana. Namun yang lebih rimetnya di sini kita pun diperlihatkan Pinocchio dan juga kawan-kawan yang diinterogasi. Di sanalah mereka mengalami nasib tegang yang dikarenakan mereka ditanyakan terus-menerus. Salah satu dari ketiga babi, sebut saja si Johnny, yang sudah tidak kuat diinterogasi pada akhirnya membocorkan suatu hal, yaitu Shrek, Puss, dan juga si Donkey sedang mencari the next raja baru istana Far Far Away. Dan bahkan tak cukup sampai di situ saja, yang dimana babi tersebut ternyata juga menyebutkan namanya aka Arthur Pendragon. Charming yang mengetahui akan hal itu, ia pun pada akhirnya mengutus anak buahnya untuk menjegat Shrek di jalan. Dan ia menyuruh anak buahnya untuk memastikan Arthur Pendragon mati di jalan. You can't lie. Where is Shrek? You're telling me you don't know where Shrek is? Start talking. Bring back the next heir. Setelah hal itu, scene pun berganti ke kapal kembali, yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya si Shrek ini sedang berbincang-bincang bersama si Arthur. Di sana, Arthur ini menanyakan kepada si Shrek bagaimana asiknya menjadi seorang raja. Shrek ini mengatakan bahwasannya menjadi seorang raja adalah suatu hal yang sangat amat mengasihkan dikarenakan kau ini dapat bersenang-senang. Arthur langsung membayangkan akan hal tersebut, yang dimana dia akan memiliki istri, seorang putri, dan juga masih banyak lainnya. Namun tiba-tiba muncullah pengganggu, yaitu Puss dan juga si Donkey, yang mengasih tahu bahwasannya menjadi raja merupakan salah satu hal yang susah. Shrek pun udah mengasih aba-aba untuk mereka berdua tidak menceritakan hal itu sekarang, namun mereka berdua yang kekeh pada akhirnya menceritakannya. Dimulai dari si Puss yang berkata bahwasannya bakal ada salah satu orang yang mencicipi makanan sang raja agar memastikan makanan itu tidak ada racunnya. Disusul dari Donkey yang mengatakan pastikan rakyatmu tidak mati kelaparan. Dan masih banyak lainnya seperti wabah penyakit, tidak panen, dan juga stok makanan yang mulai semakin sedikit. Semua hal tersebut harus diperbincangkan oleh sang raja dan juga mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga para warganya. Arthur yang mengetahui akan hal itu, ia pun pada akhirnya langsung memutarbalikkan kapalnya untuk kembali ke sekolahannya. Dikarenakan dia ini tidak ingin menjadi raja yang begitu sangat amat sulit. Namun Shrek berusaha meyakinkan hingga perdebatan pun terjadi di antara mereka berdua. Namun tanpa sengaja setir pun tercabut oleh si Shrek dan di depan mereka pas pisan ada batu yang berduri. Dan ya, you know lah. Up to you, but I don't know anything about jump. Sorry to being a loser. Setelah hal itu mereka pun berenang ke pinggir pantai hingga melanjutkan perdebatan yang lagi di sana. Bahwasannya si Shrek hanya meminta satu, yaitu si Arthur untuk menjadi raja di istana Far Far Away. Namun Arthur menolak akan hal tersebut yang dikarenakan ia belum siap untuk menjadi raja. Arthur pun langsung pergi dari sana, namun tidak dengan si Donkey dan juga si Puss, yang dimana mereka berdua berkata kepada si Shrek bahwasannya bujuklah si Arthur secara perlahan. Shrek yang sudah mengetahui usulan dari teman-temannya, ia pun pada akhirnya langsung menghampiri Arthur dan membujuknya secara perlahan.
Namun Arthur menghiraukan si Shrek hingga pada akhirnya ia berlari ke salah satu rumah dan menggedor-gedor rumah tersebut meminta pertolongan bahwasannya ia berpura-pura hendak dimakan oleh si Shrek. Namun tiba-tiba rumah itu mengeluarkan sebuah hologram yang dimana hologram itu berasal dari Mr. Merlin, guru sihir yang berasal dari sekolahnya si Arthur. Namun dia ini mendapatkan sedikit gangguan hingga pada akhirnya ia pun dikeluarkan dari sekolahnya si Arthur. Singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana dikarenakan hal itu juga untuk menenangkan pikiran si Arthur. Namun suasana malam itu dibuat sihir oleh si Merlin yang dikarenakan Merlin ingin meramal mereka berdua, yaitu si Shrek dan juga si Arthur dengan api yang sudah disihir. Dimulai dari si Shrek duluan yang dimana kita mengetahui bahwasannya ketakutan terberat dari hidupnya si Shrek ini adalah dorongan bayi, yang dikarenakan si Shrek ini belum siap untuk menjadi seorang ayah. Lalu beralih kepada si Arthur yang dimana kita diperlihatkan masa lalu Arthur yang begitu sangat amat keji dikarenakan ia ditinggalin oleh ayahnya di sekolahan tersebut dan gak pernah dijemput lagi. Hingga hal itulah yang membuat ia kecewa terhadap ayahnya yang telah meninggalin dia di sekolahan tersebut. Setelah Shrek mengetahui asal-usul si Arthur, ia pun pada akhirnya menghampiri Arthur dan mereka berdua pun berbincang-bincang. Yang dimana Shrek pun pada akhirnya mengasih sebuah kata motivasi kepada si Arthur, yaitu dulunya Shrek ini sering sekali di-adjudge tanpa semua orang tuh mengenal terlebih dahulu dirinya si Shrek ini. Untungnya Shrek ini berhasil membuktikan bahwasannya dia bukanlah ogre pemakan manusia, apalagi ogre yang kejam. Hingga semua orang pada akhirnya mengenal siapa dirinya dan juga menyukai dirinya. Hal itulah yang patutnya si Arthur dapat berubah dan juga jangan menyerah terhadap dirinya sendiri. Ayo buktikan kau bisa menjadi seorang raja. Arthur yang mendengar hal itu pada akhirnya merasa senang hingga mereka pun memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Lalu scene pun berganti keesokan harinya, lebih tepatnya di istana Far Far Away yang dimana kita diperlihatkan Putri Fiona bersama putri-putri lainnya. Setelah agak cukup lama mencari jalan keluar itu hingga mereka pun tiba-tiba menemukan jalan keluarnya dan mereka pun keluar dari ruang bawah tanah itu. Fiona pun secara mengendap-endap melihat situasi istana yang dimana tiba-tiba Fiona melihat sebuah panggung. Semacam panggung pentas drama, akan tetapi Fiona tidak terlalu memperdulikan akan hal tersebut. Secara mengejutkan Rapunzel pun langsung berlari hingga teman-temannya pun menyusul Rapunzel untuk menghentikannya takut ketahuan. Namun setibanya di ruangan ternyata mereka semua ini telah terkepung yang dikarenakan Rapunzel telah berkhianat kepada mereka semua. Ya, hal itu dikarenakan Rapunzel telah berpacaran kepada Prince Charming. Mereka semua pun pada akhirnya langsung dibawa ke sebuah penjara yang agak jauh dari kota Far Far Away. Kembali kepada Shrek bersama kawan-kawan yang baru saja terbangun dari tidurnya, akan tetapi Shrek ini menyadari bahwasannya mereka akan diserang. Dan tiba-tiba para pohon yang bisa berbicara dan juga bergerak mengepung mereka. Termasuk juga dengan salah satu bajak laut yang menggunakan pianonya. Hingga pertarungan pun dimulai. Setelah pertarungan ini cukup epik, bajak laut yang kalah pada akhirnya kabur dari sana sambil mengatakan bahwasannya kerajaan Far Far Away sedang tidak baik-baik saja. Dan kau yang sangat amat jauh dari istana Far Far Away tidak bakal bisa menolong siapapun hingga mereka akan mati. Shrek yang takut Fiona kenapa-napa dikarenakan Fiona sedang hamil, ia pun pada akhirnya menyuruh si Arthur untuk balik ke sekolahannya. Shrek bakal menyelamatkan kota Far Far Away terlebih dahulu dan ia bakal menjemput Arthur nanti. Namun Arthur bersikukuh menolak akan hal itu yang dikarenakan ia ingin ikut dengan Shrek menyelamatkan kota Far Far Away. Namun perjalanan mereka ke kota Far Far Away masihlah cukup jauh dan entah memakan waktu berapa lama. Arthur pun pada akhirnya memiliki sebuah ide, yaitu meminta bantuan kepada si Merlin. Awalnya Merlin ini menolak usulan Arthur mentah-mentah dikarenakan ia udah gak mau terlibat dengan sihir lagi, padahal masih terlibat. Arthur langsung menjalankan sebuah trik, yaitu pura-pura menangis di depan si Merlin hingga Merlin yang mengetahui akan hal itu ia pun langsung iba. Dan dia pun pada akhirnya langsung mengeluarkan sihirnya untuk menolong Arthur bersama kawan-kawan. Sihir tersebut merupakan sihir berteleportasi cepat, akan tetapi ada efek sampingnya. Lalu mantra-mantra pun diucapkan oleh si Merlin yang membuat mereka pada akhirnya sekebus hilang dan langsung tiba di kota Far Far Away. Setibanya di kota Far Far Away, kita baru mengetahui bahwasannya efek samping dari mantra tersebut jikalau mereka berpegangan mereka ini akan tertukar. Dan itulah yang dialami oleh si Dunkey dan juga si Puss dikarenakan mereka berdua berpegangan jadi jiwa mereka tertukar. Setelah hal itu mereka pun langsung bergegas masuk ke dalam istana Far Far Away dan di sepanjang perjalanan kita pun melihat bacotnya si Puss dan juga si Dunkey. Setibanya di dalam mereka ini malahan menemukan Pinocchio yang ternyata dijadikan bahan mainan.
Shrek pun langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Pinocchio hingga Pinocchio menjelaskan hal yang tadi. Pinocchio berkata lagi bahwasannya ia memiliki informasi penting namun teaternya tiba-tiba tertutup. Shrek pun berkata kepada si Puss bahwasannya pinjami dia $5 agar bisa membuka teaternya kembali. Setelah teater kebuka, Pinocchio pun mengatakan bahwasannya kau harus cepat-cepat menemukan Putri Fiona. Jikalau kau telat menemukan Putri Fiona, acara teater drama akan segera dimulai. Shrek pun menanyakan apa acara teater drama itu, namun tiba-tiba teater pun tertutup. Akan tetapi Pinocchio mengeluarkan tangannya dan menunjukkan salah satu poster kepada si Shrek, yang dimana poster itu ternyata merupakan si Shrek yang sedang diinjak oleh Prince Charming. Entah apa yang akan terjadi ke depannya, namun tiba-tiba penjaga pun muncul hendak menangkap si Shrek. Di sini kita pun bisa melihat kehebatan si Arthur yang beralibi bahwasannya si Shrek merupakan bintang ternama yang bakal berperan di pentas drama nanti malam, jadi kenapa kau akan menangkapnya? Para penjaga yang sudah termanipulasi pada akhirnya meminta maaf dan menyuruh mereka semua untuk pergi ke istana menemui staf mereka. Dan dari sanalah mereka pun pada akhirnya mengetahui bahwasannya acara bakal digelar nanti malam. Di lain sisi kita pun diperlihatkan Prince Charming yang sedang berlatih pentas drama buat nanti malam. Prince Charming yang nampaknya sudah kelelahan, ia pun pada akhirnya langsung masuk ke ruangan VIP miliknya. Dan ternyata di ruangan itu udah ada Shrek bersama juga dengan kawan-kawan yang mengepung Prince Charming. Namun dengan GC Prince Charming ini menekan tombol alarm yang mengakibatkan para penjaga berdatangan. Di sanalah Prince Charming yang menyadari bahwasannya di tempat tersebut ada Arthur, sang penerus istana kerajaan Far Far Away. Ia pun hendak membunuh si Arthur. Di sanalah Shrek mengatakan hal yang aneh, yang dimana Shrek mengatakan bahwasannya Arthur sang loser bukanlah penerus sesungguhnya. Atau bahasa yang dapat dimengerti, Arthur si pecundang tidak bakal mungkin menjadi the next raja. Arthur yang mendengar hal itu ia pun pada akhirnya kecewa dikarenakan ia mengira bahwasannya dia ini penerus satu-satunya. Yang ternyata penerus kerajaan adalah si Shrek, hingga Arthur yang benar-benar kecewa pada akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Charming pun pada akhirnya tidak perlu membunuh si Arthur dikarenakan Arthur yang udah kecewa pada akhirnya pergi begitu aja. Sementara Donkey dan Puss ditaruh di satu sel yang sama seperti Putri Fiona bersama kawan-kawan. Di lain sisi sendiri kita pun diperlihatkan Shrek yang dibawa ke panggung pentas drama buat dibunuh nanti malam di drama tersebut. Sementara si Arthur sendiri kita pun diperlihatkan dia yang baru saja keluar dari istana Far Far Away dengan begitu sangat amat sedih. Setelah hal itu scene pun beralih ke penjara yang dimana kita diperlihatkan Putri Fiona yang sedang menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Donkey dan juga si Puss. Donkey dan juga Puss pada akhirnya menjelaskan hal tadi hingga membuat Putri Fiona pun pada akhirnya terkejut. Setelah hal itu Putri Fiona pun menyuruh mereka semua untuk bergegas pergi dari sini. Namun mereka semua berkata kepada Putri Fiona bahwasannya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga tiba-tiba ibu dari Putri Fiona pun berjalan mendekati batu dan ya you know lah. Akan tetapi ada salah satu batu lagi yang menghalangi jalan keluar mereka hingga ya you know lah. Betapa tangguhnya ibu dari Putri Fiona hingga mereka semua pun mengapresiasi akan hal tersebut. Putri Fiona langsung menyuruh mereka semua untuk bersiap-siap menghadapi bahaya nanti. Setelah bersiap-siap alayaknya ingin menghadapi pertempuran yang sangat amat menduniawi, mereka pun pada akhirnya langsung bertosan dan langsung OTW menyelamatkan si Shrek. Scene pun berganti kepada pesta tersebut yang sebenarnya belum dimulai tapi para warga sudah dikumpulkan untuk menghadiri pesta itu. Di dalam kita pun diperlihatkan Shrek yang sedang diborgol, namun tiba-tiba borgol itu tertarik yang mengakibatkan ia kesal. Namun salah satu orang yang berada di sana, panggil aja Cyclops, berkata bahwasannya yang bekerja hari ini adalah anaknya. Shrek yang melihat akan hal itu ia pun pada akhirnya terbayang-bayang bagaimana asyiknya menjadi seorang ayah. Lalu scene pun berganti di gerbang akses masuk yang ternyata dijaga oleh pohon yang bisa berbicara dan juga bergerak. Lalu tiba-tiba kita pun diperlihatkan Snow White yang sedang bernyanyi, yang dimana kita mengetahui bahwasannya nyanyian Snow White ini dapat memancing hewan. Yang dimana awalnya kita mengetahui bahwasannya nyanyian Snow White ini sangat amat family friendly, namun tiba-tiba berubah menjadi Dark Side Eden. Dan tak lama kemudian Snow White pun pada akhirnya menyuruh hewan-hewan itu untuk memakan pohon yang tak berdoja tersebut. Namun secara ribetnya penjaga lagi dan lagi muncul hingga membuat Cinderella pada akhirnya melemparkan sepatunya alayaknya bumerang. Hingga pada akhirnya mereka pun dapat lolos dari sana dan juga masuk ke dalam istana Far Far Away. Sementara itu kita pun diperlihatkan Puss dan juga si Donkey yang dimana mereka ini menyelamatkan anak-anaknya Donkey terlebih dahulu. Setelah hal itu Pinocchio, lalu kue jahe dan masih banyak lainnya hingga semua tuh mereka selamatkan. Mereka yang sedang menyusun strategi dan hendak pergi ke istana Far Far Away, akan tetapi mereka ini berdebat soal tim mereka. Donkey yang geram pada akhirnya menyatukan semua nama tim yang mereka sebut, yaitu tim Alpha luar biasa, keren, dinamit, Sukorodon, dan Serigala. Mereka yang langsung ingin bergegas pergi ke istana, akan tetapi mereka ini malah papasan sama si Arthur. Arthur yang udah kecewa hendak pergi dari sana meninggalkan Puss dan juga si Donkey.
Puss dan juga Dangki berteriak sambil berkata kepada si Arthur bahwasannya Shrek melakukan hal tadi itu untuk menyelamatkan hidupnya si Arthur. Dikarenakan si Arthur tadi hampir aja dibunuh oleh Prince Charming, makanya si Shrek berkata bahwasannya ia penerus sesungguhnya. Dari situlah Arthur pun pada akhirnya terdiam hingga scene pun berganti ke malam harinya, di mana kita diperlihatkan pentas drama yang cukup sangat amat hening tapi berjalan sesuai tempo. Namun di tengah-tengah drama muncullah si Shrek ya, di mana para warga malah menyoraki si Shrek dibandingkan menyoraki si Prince Charming. Sampai-sampai ada beberapa warga yang menulis di tubuhnya bertuliskan Shrek, akan tetapi mereka ini dipanah akibat mendukung si Shrek. Tak lama dari hal itulah Shrek pun mulai mengejek Prince Charming yang mengakibatkan para warga tertawa. Tidak sekali dua kali melainkan berkali-kali yang membuat Prince Charming kesal, pada akhirnya langsung berkata semua untuk diam. Prince Charming yang emang udah benar-benar kesal, ia pun pada akhirnya ingin menebas si Shrek, akan tetapi tiba-tiba muncullah dragon yang membuat pedang itu meleleh. Bukan hanya dragon, melainkan teman-temannya yang lain pun juga ikut muncul. Di sana juga kita pun bisa melihat bahwasannya ternyata Rapunzel ini botak. Namun ternyata kedatangan Putri Fiona bersama juga dengan kawan-kawan tidak membuat Prince Charming ini gentar, yang dimana ia malahan menyuruh pasukannya untuk menangkap Putri Fiona bersama juga dengan kawan-kawannya. Di sanalah kita bisa melihat bahwasannya dari semua orang yang dijaga paling ketat adalah kue jahe. Setelah hal itu Prince Charming pun pada akhirnya memerintahkan pasukannya untuk membunuh si Shrek. Namun tiba-tiba muncullah Arthur yang berada di sana, yang dimana Arthur pada akhirnya ingin berkata. Yang dimana si Arthur ini mengatakan siapa yang dari kalian tidak menginginkan adanya pertumpahan darah di ending pesta drama kali ini. Dan secara mengejutkan ternyata mereka semua mengangkat tangannya bertanda mereka ini tidak menginginkan ending adanya pertumpahan darah gitu. Arthur pun di sana mengatakan lagi, akankah kalian terus-terusan ingin menjadi penjahat, pembunuh dan juga pencopet? Para penjahat pun berkata bahwasannya mereka tidak bisa berubah dikarenakan mereka emang seutuhnya adalah penjahat. Namun Arthur mengatakan bahwasannya di dalam lubuk hati kalian masing-masing pasti kalian bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Prince Charming yang memerintahkan mereka semua untuk membunuh, akan tetapi Prince Charming ini malahan dibekap dikarenakan mereka semua tuh ingin mendengar ceramah dari si Arthur. Arthur pun mulai berpidato kembali yang dimana ia mengatakan bahwasannya kalian para penjahat boleh bertindak sesuka hati kalian asalkan tindakan kalian ini tidak merugikan orang lain. Salah satu penjahat yang tidak memiliki kepala pada akhirnya berkata bahwasannya cita-cita dia ini ingin bermain suling. Dan termasuk juga dari penjahat-penjahat lainnya yang ternyata memiliki cita-cita masing-masing. Para penjahat pun pada akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan tindakan kejahatan mereka dan menaruh senjata mereka di lantai. Villains your whole lives? But we are villains. A friend of mine once told me that just because or an ogre or just something that matters most is what you think of your, then the only person standing in your way, what I mean is each of you is standing. I've always wanted to play the throw daffodils. And Akan tetapi kelalaian dari si pohon melepaskan si Charming hingga Prince Charming yang lepas pada akhirnya langsung mengambil salah satu pedang. Dari sanalah Prince Charming yang hendak menyerang si Arthur, akan tetapi pedang tersebut untungnya berhasil ditahan oleh si Shrek. Kesempatan itulah diambil oleh si Charming untuk menusukkan si Shrek hingga Shrek pun pada akhirnya tertusuk. Di sanalah Prince Charming dengan lantang mengatakan bahwasannya ia adalah raja baru di istana Far Far Away. Sementara itu kita pun beralih lagi kepada si Shrek yang ternyata si Shrek ini enggaklah tertusuk dan dia sedang melakukan sandiwara saja. Shrek pun bangkit dan langsung mengangkat Prince Charming dan berkata bahwasannya semua hal yang kau lakukan hanyalah membuat kekacauan saja. Shrek pun langsung mendorong Prince Charming jauh dari sana hingga dilanjutkan oleh si Dragon yang menjatuhkan bangunan di belakangnya hingga ya you know lah. Setelah kekalahan Prince Charming pada akhirnya dinobatkanlah raja baru dari istana Far Far Away yaitu King Arthur. Hingga para warga menepuk tangani raja baru mereka yaitu the one and the only King Arthur. Seusainya penobatan tiba-tiba muncullah Merlin yang berada di sana hingga pada akhirnya Donkey dan juga Puss menginterogasi Merlin. Sekaligus juga menyuruh si Merlin untuk mengembalikan mereka berdua seperti sedia kala aka normal. Merlin pun pada akhirnya mengiyakan akan hal tersebut hingga mereka berdua pun pada akhirnya disihir kembali menjadi normal.
Scene pun ditutup di mana kita diperlihatkan pentas drama yang telah selesai lalu disusul dengan ciuman manis Shrek dan juga Putri Fiona. Lalu skip berbulan-bulan kemudian pun terjadi yang dimana kita diperlihatkan rumahnya si Shrek. Di dalam kita pun diperlihatkan Putri Fiona dan juga si Shrek yang ternyata dikaruniai ketiga bayi. Tak luput juga dengan kehadiran paman dari bayi-bayinya si Shrek yaitu Ducky dan juga si Puss. Dan film ini sendiri berakhir dengan happy ending. And then film pun tamat cuy. Cukup menjadi film yang memorable di kalangan kita-kita yang udah nonton film ini dulu di TV-TV lokal pastinya. Ya menurut gue pribadi, gue bahas film ini tuh sambil nostalgia dikit akibat dulu pas kita kecil tuh kita selalu nonton film di TV dan film-film kartun animasi pas waktu itu tuh pasti memorable banget sama kita. Terlepas dari semua hal itu, bagi kalian yang merasa enjoy, happy, dan juga senang dengan pembahasan alur cerita dari gue, langsung aja subscribe di bawah agar tidak ketinggalan konten-konten keren seputar dari channel gue. Dan BTW gue mau menyampaikan kepada kalian semua bahwasannya trilogi dari Shrek masih ada 2 lagi. Jadi bagi kalian yang merasa terhibur jangan sampai ketinggalan 2 trilogi Shrek berikutnya. Dan gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian dan sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. And jangan lupa stay terus santuy agar membuat hidup kalian semakin enjoy dan juga santuy. Dan bye bye.